Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Berliana Putri dengan NIM 2248201073 dari kelas 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai teknologi bahan alam yang meliputi pemilihan dan penyiapan bahan, tahapan pembuatan simplisia, dan ekstraksi. Yang pertama ada pemilihan dan penyiapan bahan. Pemilihan bahan harus dilakukan dengan mengamati taksonomi dari tanaman yang diinginkan. Taksonomi yaitu ilmu tentang penanaman, penggambaran, dan penggolongan organisme seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan jamur. Faktor yang mempengaruhi senyawa pada tumbuhan ada 4, yaitu yang pertama musim, kedua kadar air, ketiga intensitas paparan matahari, dan yang keempat ada kondisi tanah. Pertimbangan dalam penentuan jenis bahan ada 2, yaitu pengalaman penggunaan turun-temurun dan pengujian atau screening. Selanjutnya ada penyiapan bahan. Pada saat pemanenan, bahan baku dapat berupa bahan herba atau keseluruhan, atau hanya bagian-bagian tertentu dari tanaman seperti daun, batang, akar, bunga, dan lain-lain. Bahan dapat berupa bahan segar, jus, sirup, alkohol, atau simplisia seperti maserasi, rebusan, tinktur, ekstrak, dan minyak atsiri. Sumber bahan baku dapat berasal dari biota liar atau hasil budidaya. Tahapan pembuatan simplisia. Yang pertama ada sortasi basah. Digunakan untuk memisahkan bahan dari kotoran. Yang kedua ada pencucian, dilakukan dengan air bersih yang mengalir dan dikeringkan. Yang ketiga ada perajangan, yaitu memotong atau memperkecil ukuran bahan simplisia agar mempermudah dalam pengeringan dan pengemasan. Yang keempat ada pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari, kering oven. Kalau untuk oven menggunakan suhu 60 derajat Celcius dan micro freeze drying. Yang kelima ada pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran dapat dilakukan dengan gunting, pisau, maupun blender. Tahapan pembuatan simplisia selanjutnya ada garbling atau sortasi kering. Dilakukan sebelum pengemasan untuk memastikan simplisia bebas dari kotoran. Ketujuh ada pemeriksaan mutu yang dilakukan dengan identifikasi taksonomi, analisis fisika, kimia, dan mikrobiologi. Analisis yang dilakukan yaitu analisis impuritas organik dan anorganik, kadar air, kadar abu, susut pengeringan, kadar serat, dan cemaran mikroba. Selanjutnya yaitu pengemasan atau packaging. Pengemasan tergantung pada tempat tujuan, cara pengangkutan, dan perkiraan lama perjalanan. Pada packaging dicantumkan label simplisia yang meliputi nama simplisia, asal, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktifnya. Selanjutnya ada penyimpanan. Untuk gudang penyimpanan simplisia harus tahan api, tahan konstruksi baja, tahan panas, dan anti rayap agar mencegah kerusakan akibat cahaya, oksigen udara, dan reaksi kimia internal, serta pengotoran lainnya. Selanjutnya kita masuk ke ekstraksi. Ekstraksi adalah pengambilan senyawa metabolit sekunder untuk dipisahkan dari ampasnya. Ekstraksi senyawa umum dibagi jadi 3. Yang pertama, supercritical feed extraction, yang kedua solid liquid extraction, dan yang ketiga liquid-liquid extraction. Tahapan proses ekstraksi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama, pelarut masuk ke dalam sel, yang kedua pelarut melarutkan senyawa metabolit, dan yang ketiga pelarut bersama metabolit dikeluarkan dari bahan penghasilnya. Metode ekstraksi yang pertama maserasi, yaitu perendaman bahan dalam pelarut pada suhu kamar. Memiliki kelebihan prosesnya sederhana dan mudah dilakukan, tetapi kekurangannya waktu ekstraksi yang lama. Yang kedua, perkolasi. Pelarut dialirkan melewati bahan yang akan diekstrak. Kelebihannya, efisiensi ekstrak lebih tinggi dibanding maserasi, tetapi kebutuhan pelarut yang lebih besar dibandingkan reflux. Selanjutnya, metode ekstraksi reflux. Pemakaian pelarut pada titik didihnya dengan pendingin balik. Kelebihannya, waktu ekstraksi lebih singkat dibandingkan maserasi dan perkolasi, tetapi memiliki kekurangan tidak cocok untuk mengekstrak senyawa yang termolabil karena pemanasan. Yang keempat ada sokletasi, yaitu ekstraksi menggunakan sirkulasi pelarut secara terus-menerus untuk melarutkan senyawa dari suatu zat padat. Kelebihannya, senyawa bisa rusak karena panas, biaya lebih mahal, dan kelebihannya sedikit pelarut dan waktu yang lebih singkat. Ultrasonik, ekstraksi yang memanfaatkan gelombang ultrasonik untuk mempercepat perpindahan senyawa dari senyawa ke pelarut, tapi memiliki kelemahannya yaitu biaya yang mahal. Keenam, microwave, metode ekstraksi yang menggunakan gelombang mikro untuk memanaskan pelarut yang bersentuhan dengan sampel. Mempercepat proses ekstraksi, tetapi membutuhkan peralatan yang mahal. Dan yang terakhir ada metode ekstraksi dengan tekanan.
Metode ekstraksi yang memanfaatkan tekanan untuk meningkatkan efisiensi proses pemisahan senyawa dari bahan padat ataupun cair. Kelemahannya memiliki biaya yang sangat mahal, tetapi memiliki waktu yang singkat, senyawa tidak rusak karena panas, dan rendamen tinggi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.